Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ya, mari Bapak Ibu mungkin bisa mengisi kursi yang paling depan dulu. Kita ada 5.000 jiwa, mari kita maju ke depan semua. Kita mau lebih dekat lagi untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Baiklah, pada hari ini mari bersama-sama kita terus mengerahkan hati dan pikiran kita. Kita terus memiliki kerinduan kepada Tuhan untuk kita datang memuji dan menyembah namanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk kasih-Mu yang begitu baik di dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan, kami bisa datang ke rumah ibadah-Mu di tempat ini. Kami boleh mengerahkan hati dan pikiran kami untuk datang kepada-Mu Tuhan. Mungkin dalam seharian ini kami lelah dalam beraktivitas, mungkin kami sudah tidak memiliki semangat Tuhan, tapi kami hari ini mau datang menyembah-Mu. Kami mau meminta kekuatan baru turun dari tempat yang maha tinggi, menaungi setiap kami Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini Bapa. Baik kami yang mungkin masih jemaat-Mu di dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan Engkau sertai kami semuanya, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami terus memiliki kerinduan akan Engkau Tuhan. Mari hadirlah ya Roh Kudus, terus hadir di dalam hati kami, terus hadir di dalam pikiran kami, sehingga hanya Engkau yang mampu membuat kami bersuka cita di dalam menyembah Engkau, sehingga kami mampu dengan Roh Kudus-Mu memiliki kekuatan baru untuk kami menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mau rindukan hadirnya hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku, Kau sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku.
benar-benar mau Tuhan mengalami hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Amin, amin. Yes, Lord. Kami mau mengalami hadirat-Mu lebih lagi di tempat ini Yesus. Kami mau masuk terus di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang kudus. Hadirat-Mu yang kudus. Hadirat-Mu yang kudus. Hadirat-Mu yang suci. Mari dengan kerinduan-Mu kita bersama nyatakan kembali, ku sembah Kau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh
Yesus kita. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh kami mengagumi akan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Mungkin kami lupa bersyukur Tuhan untuk hidup kami sampai hari ini. Tapi tidak kami lupa bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat hidup kami Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau memberi korban yang terbaik melalui persembahan kami Tuhan. Biar kiranya Kau sucikan, kuduskan persembahan kami. Apapun pekerjaan kami yang kami tekuni hari ini, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati imamat-Mu yang akan menjalankan kantong persembahan. Tuhan berkati hidupnya lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita sambil menjalankan kantong persembahan, kita naikkan pujian. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi kami, Kau mengasihiku, Kau memiliki hidup kami Tuhan. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. dengan sungguh lagi nyatakan, pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus memilih untuk setia dalam segala perkara yang kita alami hari ini. Kita terus mau mengatakan sampai akhir di hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia untuk menyembah-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami mau tetap setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan
seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku sampai akhir, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari bersama kembali katakan, ada saatnya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku tutup mata. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita bangkit berdiri bersama, nyatakan, sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidup. Ya Tuhan, Ku tetapkan ini pengakuan kami di hadapan-Mu Yesus. Kami mau terus melayani-Mu dan sampai seumur hidup kami, seumur hidupku, sampai ku menutup mata. sampai ku Saya serahkan kepada hamba. mata. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia sampai akhir, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap
mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biarlah pujian ini mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, kami mau tetap sampai akhir hidup kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap senantiasa mengiring Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang terus perbarui setiap kehidupan kami dari hari ke hari ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan saat malam hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Terima kasih untuk tim pemuji yang sudah melayani di tempat ini. Biarkan Kau tambahkan pengurapan-Mu Tuhan, tambahkan talenta-talenta yang baru. Bahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir saat malam hari ini, kami bersyukur. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama hendak duduk diam. Kami membuka telinga kami membuka hati kami, untuk kami boleh menerima akan setiap perkataan firman-Mu. Pakai Tuhan perkataan firman-Mu untuk merubah setiap paradigma kami, merubah hati kami, bahkan merubah sudut pandang kami, untuk kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami, berikan kami pengertian, berikan kami pewahyuan, berikan kami terus Tuhan pertolongan-Mu Tuhan, untuk kami mengerti akan setiap rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami terus Tuhan berdoa, menyerahkan tempat ini, menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini, biar Tuhan yang beracara. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Masih tetap semangat dan antusias? Nah, saudaraku, melihat keadaan dunia yang saat ini semakin sulit, melihat bagaimana ekonomi yang semakin parah, semakin hancur, justru banyak kita menyaksikan gereja-gereja Tuhan itu kosong dengan pendoa-pendoa. Mereka tidak memiliki kesadaran bahwa harusnya dunia semakin jahat, dunia semakin tidak karu-karuan, harusnya semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi kita melihat banyak gereja-gereja Tuhan saat ini krisis jemaat Tuhan untuk datang beribadah. Karena apa? Karena mereka tidak mau berkorban, mereka tidak mau memberikan waktunya khusus untuk Tuhan. Mereka tidak mau bayar harga untuk Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya mau tanya, siapa di sini yang mau menderita? Ada yang mau menderita? Tentunya tidak ada yang mau menderita ya. Kalau menderita buat Tuhan, mau? Mau, yakin? Setiap murid-murid Tuhan, setiap anak-anak Tuhan harus mau rela menderita. Tapi jangan takut, di balik penderitaan yang sedang dialami, di balik penderitaan yang sedang terjadi, di situ sebenarnya ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan sempurna. Setiap anak Tuhan harus mau menderita kalau mau menerima kemuliaan. Makanya saya tadi tanya, siapa yang mau menderita? Banyak orang, banyak jemaat Tuhan kalau berbicara tentang penderitaan, mereka pasti tidak mau. Tapi mereka maunya diberkati, diberkati, dan diberkati. Padahal untuk mencapai berkat,
Untuk mencapai yang namanya kemuliaan dari Tuhan, kita harus mau menderita. Menderita dalam hal apa? Menderita itu bisa dengan berbagai macam hal. Mungkin saat ini ekonomi kita sedang dikikis. Mungkin saat ini kesehatan kita sedang diguncangkan. Mungkin saat ini pekerjaan kita terasa sulit. Ini apa? Karena Tuhan ingin memurnikan kita. Supaya apa? Kita didapati sempurna ketika Tuhan datang yang kedua kali. Mau menerima mahkota kemuliaan? Siap untuk menderita? Loh, aminnya kok melempem? Amin. Harusnya kita harus siap menderita. Banyak contoh-contoh para rasul, banyak contoh-contoh murid-murid Tuhan Yesus, mereka mau menderita untuk apa? Untuk Tuhan. Orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan harus mau menderita. Tuhan aja menderita, maksud kita tidak mau menderita. Nah, saat malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang siap menderita dalam pelayanan. Siapa yang siap menderita dalam pelayanan? Semuanya siap? Men, luar biasa. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kok tidak bisa lagi? Coba colokannya mungkin. Nah, slide selanjutnya tolong. Wahyu 2 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Amin. Ini merupakan kitab yang sebenarnya kalau kita baca itu isinya ngeri. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari murid Tuhan Yesus, yang pada saat itu Rasul Yohanes ini sedang berada dalam pengasingan di Pulau Patmos. Tapi dia menuliskan suratnya karena apa? Karena kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu ini, kitab Wahyu itu menegaskan tentang dorongan kepada orang-orang Kristen. Supaya apa? Mereka itu tidak lelah untuk melayani Tuhan. Mereka tidak lelah untuk apa? Mereka itu terus memelihara iman mereka. Karena pada saat itu di zaman para rasul banyak sekali guru-guru palsu yang mulai memberikan ajaran-ajaran yang keliru. Sehingga jemaat-jemaat baik di Kolose, di Efesus, Tesalonika, mereka mulai mengalami keguncangan iman mereka. Bahkan ada yang sampai menderita karena iman percaya mereka. Nah, ini sebenarnya contoh. Ketika mereka mau melayani Tuhan, justru malah penderitaan yang mereka temukan. Tapi mereka tidak pernah menyerah oleh karena penderitaan itu. Nah, kita pun harus siap. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita juga harus siap menderita.
menderita itu juga berbicara tentang pengorbanan kita. Mungkin dalam pelayanan kita seringkali harus menjalankan tugas, padahal di sisi lain kita punya kegiatan lain, tapi kita lebih memilih untuk melayani Tuhan. Ini juga namanya pengorbanan. Tadi dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan itu tahu segala apa yang kita lakukan, segala apa yang sudah kita kerjakan, semua jerih lelah kita, jerih payah kita, ketekunan kita, Tuhan itu tahu. Sehingga jangan sampai kita lelah. Hari Rabu yang lalu saya pernah menjelaskan tentang jangan kita sampai lelah. Karena apa? Ketika kita mulai lelah, di situ kedekatan kita dengan Tuhan akan semakin pudar. Karena apa? Kita akan merasa sia-sia. Kita datang ke gereja sia-sia. Nah, saat ini kita mau belajar, kita harus siap yang namanya menderita untuk Tuhan. Menderita di dalam pelayanan itu. Saya yakin di sini sudah pelayanan semua ya. Pastinya sudah. Tentunya seringkali kita mengalami banyak tantangan ketika kita mau melayani Tuhan. Mungkin waktu kita tersisihkan, mungkin pekerjaan kita jadi terabaikan karena kita mau melayani Tuhan. Ini sudah menderita buat Tuhan. Nah, sebenarnya kok mati lagi ya? Sebenarnya di dalam penderitaan itu sedang mengungkapkan bahwa hal ini itu tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita. Nah, yang namanya penderitaan itu tidak bisa dijauhkan dari kehidupan kita. Apalagi ketika kita mau percaya dengan Tuhan, apalagi ketika kita mau menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus harus mau pikul salib, harus mau berkorban untuk Tuhan. Berat kalau kita berbicara tentang penderitaan ini. Setiap orang, setiap pribadi lepas pribadi, yang namanya penderitaan itu berbeda-beda. Tuhan tahu kekuatan kita sampai di mana, Tuhan tahu. Tetapi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu bahwa waktu Tuhan percayakan, waktu Tuhan izinkan kita menderita, Tuhan sebenarnya punya jalan keluar. Kuncinya kita mau datang pada Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik dulu buat Tuhan. Kalau kita mau mengalami yang kemuliaan. Nah, di situ saya tuliskan, pelayanan yang benar-benar pelayanan itu adalah suka tidak suka, namun kita tetap mau melakukan dengan kesungguhan hati atau dengan rela hati. Ini baru pelayanan. Suka tidak suka, tapi kita mau tetap melakukan. Melakukan bukan hanya sekedar melakukan saja, tapi melakukan di sini didasari dengan kerelaan, didasari dengan kesungguhan hati. Nah, berbicara kerelaan, berbicara tentang kesungguhan hati, ini juga berbicara tentang pengorbanan. Mungkin seringkali ketika kita dipercaya menjadi singer, mungkin kita seringkali masih lihat, wah temanku kok ini ya, waduh kok timku kok ini ya. Suka tidak suka, ketika kita tetap mau melakukan, ketika kita tetap mau melaksanakan dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan, itu kita sudah melayani Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan nilai plus buat kita. Ini yang namanya pengorbanan dalam pelayanan.
Seseorang pasti yang namanya penderitaan, kalau bisa jangan sampai menderita. Tapi kita melihat yang namanya teladan Yesus. Dalam perjalanan pelayanannya, dia banyak sekali menemui tantangan. Bahkan dia ditentang oleh ahli-ahli Farisi. Bahkan dia sampai ditolak oleh banyak orang karena pengajarannya. Bahkan dia sampai rela mati di kayu salib. Ini merupakan teladan yang luar biasa. Kalau kita, penderitaan kita belum sampai mati. Kalau kita mengingat kisah Rasul pada zaman dulu, mereka mau melayani Tuhan, mereka mau menderita buat Tuhan, bahkan mereka mau sampai mati buat Tuhan. Iman itu harus naik levelnya. Kita harus bisa semakin meningkat. Untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang benar-benar punya nilai plus di hadapan Tuhan, iman kita itu harus semakin meningkat. Pelayanan kita juga harus semakin meningkat. Tadi saya katakan, suka tidak suka, tapi kita harus mau melakukan, itulah yang dinamakan pelayanan. Pelayanan yang sesungguhnya. Mungkin seringkali banyak jemaat Tuhan ketika mulai mengalami gesekan, ketika mulai mengalami yang namanya percekcokan, mungkin ada perselisihan, mungkin saat itu jemaat Tuhan sedang mengalami masalah. Justru banyak sekali di antara mereka malah undur dari Tuhan. Ini adalah perbuatan yang keliru. Ini adalah perbuatan yang salah. Karena apa? Semakin Tuhan itu mengizinkan untuk kita mengalami masalah, untuk kita mengalami sakit penyakit, untuk kita mengalami yang namanya problem, Tuhan izinkan supaya kita itu bisa naik tingkatnya, naik levelnya. Bukan hanya menjadi anak-anak saja, tapi kita harus bisa didewasakan oleh Tuhan sendiri. Untuk menuju surga, kita harus melewati jalan yang sempit. Kalau mau menuju neraka, jalannya lebar dan luas. Tinggal pilihan kita, mau pilih yang mana? Jalan sempit, penuh perjuangan, penuh penderitaan, atau jalan yang besar, tidak ada penderitaan, tapi menuju kebinasaan. Kita harus punya paradigma, kita harus punya mindset yang benar, bahwa setiap pelayan Tuhan, setiap anak Tuhan yang mau melayani tentunya ada pengorbanan. Tentunya akan ada rasa sakit. Tentunya akan ada yang namanya kesusahan yang dihadapi. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang hebat. Dia adalah sumber jawaban kita. Walaupun kita menderita, walaupun kita mengalami cobaan, tapi Tuhan punya banyak cara. Nah, tujuan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul, dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kita siap menderita. Kita melihat sekarang perang di mana-mana. Ekonomi semakin sulit. Sebenarnya keadaan ekonomi semakin sulit itu bukan hanya terjadi di kota-kota saja, di negara manapun, tapi di seluruh dunia itu sedang mengalami ekonomi yang sulit. Ini merupakan satu tanda bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Kemarin minggu kita sudah dijelaskan bahwa tanda-tanda dunia, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin maju satu langkah lagi. Sudah mulai perang. Ini pasti nanti akan beruntut. Dan perkataan firman Tuhan akan semakin digenapi.
Karena apa? Zamannya ini sudah menjadi zaman yang susah. Kita saat ini hidup di zaman di penghujung akhir zaman. Makanya semakinlah giat walaupun kita harus menderita. Giat untuk datang mencari Tuhan. Giat untuk senantiasa menyukakan hati Tuhan. Melalui apa? Melalui pelayanan kita. Melalui apa? Melalui persembahan kita. Melalui kehidupan kita. Bukan terus ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi yang namanya cobaan, ketika kita menghadapi yang namanya gesekan, kita malah undur dari Tuhan. Ataupun lebih parahnya kita sampai keluar dari gereja. Kalau kita masih punya pemikiran seperti itu, pemikiran-pemikiran yang demikian itulah adalah pemikiran-pemikiran bayi. Berarti orang-orang yang demikian itu belum dewasa secara rohaninya. Masalah pasti ada. Persoalan pasti ada, tapi Tuhan punya jalan keluar. Jadi jangan takut. Nah, kita akan belajar dari kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Di situ dan penderitaan Paulus. Nah, Paulus pada saat itu dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose ketika ia sedang berada dalam tahanan. Jadi oleh karena Paulus mengabarkan kebenaran firman Tuhan, Paulus memberikan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran, Injil kebenaran, tapi justru dia harus menjadi seorang tahanan. Ini yang harus dilewati Paulus. Dan tentunya sebagai seorang tahanan, Paulus mengalami tekanan batin. Mengalami apa? Bahwa fisiknya akan terancam oleh karena sakit. Belum lagi dia diperhadapkan dengan kondisi jemaat yang dilayaninya itu diterpa ajaran-ajaran sesat. Pasti walaupun Paulus ini di dalam penjara, dia akan punya pikiran yang berat. Dia pasti akan memikirkan, wah gimana ya. Bahkan sebagai tahanan, walaupun dia menderita, tetapi justru dalam penderitaan yang dialami Paulus, ia tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri. Walaupun dia berada di dalam penjara, ia justru fokus juga kepada jemaat yang dilayani, kepada jemaat-jemaat yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Nah, kok bisa Paulus ini tetap memikirkan jemaat pada saat itu? Tentunya dia sedang memiliki hati. Dia ingin membalas yang namanya kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Paulus yang dulunya benci kekristenan, yang dulunya menjadi pembunuh orang-orang yang mengikut Yesus, dia akhirnya bertobat. Dia bertobat, bahkan bertobatnya bukan hanya sekedar bertobat, tapi justru Paulus mati-matian membela yang namanya kebenaran. Bahkan yang lebih luar biasa, Paulus itu memandang penderitaan yang dia alami itu sebagai bentuk penderitaannya Yesus atau gereja dalam menggenapi bagian panggilannya. Jadi sudut pandang Paulus ini luar biasa. Walaupun dia harus menderita, walaupun dirinya harus ditahan,
menjadi tawanan, menjadi tahanan. Tapi Paulus itu tetap memiliki pemikiran bahwa apa yang dilakukannya walaupun mengalami penderitaan itu adalah untuk menggenapkan panggilan Tuhan. Dan yang lebih luar biasa, kalau kita baca dari kisah Paulus ini, walaupun dia menderita, tapi di situ Paulus itu tetap bersukacita. Sehingga ciri-ciri orang yang siap menderita dalam pelayanan, yang pertama, dia senantiasa sukacita meskipun sedang dalam penderitaan. Kolose 1 ayat yang ke-24 tolong dibacakan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Iya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Mungkin kalau orang awam itu berpikiran, wah, orang ini konyol. Mosok dalam penderitaan justru dirinya bersukacita. Tapi ini yang dialami oleh Paulus sendiri. Paulus walaupun menderita tapi dia bersukacita. Nah, dalam perjalanan Paulus, dia pasti menemukan yang namanya banyak sekali tantangan, banyak sekali yang namanya hambatan. Tapi Paulus tidak pernah menyerah. Kalau kita sedang dalam masalah, ada sukacita? Masih ada sukacita? Jujur-jujuran saja. Kalau kita ada masalah, masih ada sukacita? Ada yang tidak, ada yang bilang iya, tapi banyak yang tidak bisa bersukacita ketika ada persoalan. Bahkan kalau ada persoalan, banyak sekali saya melihat mereka mulai bersungut-sungut, wah, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Buat apa? Kita tentunya kalau kita sudah tekun baca firman, di rumah kita tekun baca Alkitab, di situ kita pastinya akan tahu apa saja yang menjadi nasihat Tuhan pada kita, apa saja yang menjadi nasihat para rasul pada saat itu buat kita. Untuk apa? Untuk kita itu bisa bersukacita walaupun kita menderita. Saya pun juga pernah mengalami susah ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam persoalan, kita suruh sukacita itu capek, enggak bisa. Tapi ketika kita punya sudut pandang yang benar, ketika kita mau pandang Yesus, walaupun kita punya masalah, walaupun kita punya beban, walaupun kita punya pergumulan, tapi tanpa kita sadari, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sehingga apa? Sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Yang namanya pelayanan ketika kita dipercaya dalam satu bagian, mungkin usher, mungkin yang namanya kolektan, lebih-lebih kalau sebagai usher atau penyambut jemaat. Kan seorang penyambut jemaat itu harus datang pagi-pagi. Dia harus mau berkorban waktunya. Mungkin belum kalau ada masalah di rumah, bisa enggak untuk ketika kita melakukan tugas, misalkan sebagai seorang usher, bahkan bukan hanya usher saja, kita tetap memberikan senyum kita yang terbaik. Berat ya? Ini adalah contoh-contoh yang simpel.
Seseorang itu bisa dilihat bagaimana dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, bisa dilihat kalau ada senyum, kalau ada sukacita dalam hidupnya. Berat. Sukacita itu berhubungan dengan hati. Kalau hati kita sedang tidak beres, kalau hati kita sedang jengkel, kalau hati kita sedang marah, sulit untuk namanya sukacita. Tetapi ketika kita membuka hati kita, walaupun ada masalah, masalah itu kita tanggalkan. Kita tetap melakukan tugas kita dengan kesungguhan hati, dengan rela hati, dengan penuh pengorbanan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan terus memberikan kita damainya. Dia akan terus senantiasa memberikan kita sukacitanya. Penderitaan bukan hanya berbicara tentang wah kita harus berada dalam kondisi yang benar-benar terpuruk. Penderitaan waktu, pengorbanan uang ini juga kita sudah menderita buat Tuhan. Ketika kita menderita, kita punya keikhlasan, kita punya kerelaan, itu sudah pelayanan buat Tuhan. Senantiasa sukacita meskipun sedang dalam penderitaan. Amin. Mau? Walaupun menderita, tetap ada sukacita, mau? Kita harus bisa praktekkan. Berat Bapak Ibu, tapi ini yang Tuhan mau. Kemudian hal yang kedua, di ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Hal yang kedua, ciri-ciri orang yang siap menderita dalam pelayanan. Yang kedua, dia tetap mau melayani. Walaupun apa? Walaupun menderita. Walaupun apa? Walaupun masalah itu ada dalam hidupnya. Walaupun apa? Walaupun pergumulan itu ada dalam hidupnya. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah dengan rekan seiman, mungkin masalah dengan rekan-rekan kerja. Tetapi seseorang yang tetap mau menderita dalam pelayanan, dia akan senantiasa melayani. Walaupun menderita nih, walaupun ada pengorbanan, walaupun ada sesuatu yang membuat dirinya berat, tapi dia mau melayani, itulah pelayanan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu melihat hati kita. Bagaimana hati kita buat Tuhan. Seperti apa yang saya sebutkan tadi. Banyak seringkali tanpa kita sadari, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita malah justru jauh dari Tuhan. Ini adalah tindakan yang keliru. Justru semakin kita ada masalah, semakin kita ada dalam persoalan, justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Justru kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam pelayanan kita. Seperti Paulus, walaupun dia sedang dalam penjara, namun Paulus tetap mau melayani. Loh, gimana caranya kok bisa melayani? Dia membuat tulisan-tulisan. Dia membuat surat-surat yang ditujukan kepada jemaat yang ia layani. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Rasul Paulus itu dalam setiap tulisannya selalu mengingatkan kepada jemaat untuk tetap sabar dalam penderitaan dan tetap memperjuangkan iman mereka. Walaupun melalui tulisan saja. Di sini kita bisa melihat
bahwa ternyata Paulus ini punya hati untuk melayani Tuhan. Paulus punya hati buat jemaat Tuhan. Supaya apa? Mereka itu tidak gugur pada akhirnya nanti. Pada saat itu jemaat di Kolose sedang mengalami yang namanya degradasi iman. Mereka mulai dipertemukan dengan ajaran-ajaran sesat. Bahkan mereka menemukan yang namanya penderitaan dalam iman mereka. Bahkan sampai ada yang diancam untuk dibunuh kalau sampai mempercayai ajaran Kristus. Di sini peran Paulus walaupun dalam tulisannya, tapi hati Paulus yang paling penting. Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat perjuangan dari Paulus. Walaupun di dalam penjara dia tetap mau melayani. Walaupun hanya sekedar mengirim surat. Walaupun hanya sekedar menuliskan surat. Tapi Paulus tetap mau melayani Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Maukah kita tetap melayani walaupun kita harus menderita? Maukah kita tetap melayani Tuhan walaupun waktu kita tersita, keuangan kita sampai tersita, apalagi keluarga kita sampai terabaikan? Mungkin bisa jadi pelayanan pun ketika kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, kita harus bisa sejenak meninggalkan keluarga kita. Mungkin berat, tapi ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau, Tuhan itu maha melihat. Layanilah Tuhan dengan segenap hati kita, seperti Paulus. Tolong macet lagi. Yang ketiga, kita harus senantiasa percaya bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Ayat yang ke-27 tolong Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Hal yang ketiga, kita harus senantiasa memiliki percaya. Percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya dengan bentuk penyerahan kepada Tuhan, bahwa akan ada harapan yang pasti di dalam Kristus. Percaya Tuhan adalah pengharapan kita. Amin. Saya juga yakin bahwa ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Meskipun kita banyak sekali tantangan yang kita hadapi, meskipun kita harus mau pikul salib, meskipun kita banyak sekali menjumpai hambatan-hambatan, tapi ketika kita pandang Yesus dalam hidup kita, ketika hati kita, mata kita hanya terarah pada Tuhan, sungguh pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita takut untuk menderita buat Tuhan. Tapi kita harus tetap memiliki percaya bahwa ada harapan di dalam Kristus. Di situ saya tuliskan sampai level mana percaya kita akan pengharapan kepada Tuhan, walaupun saat ini kita itu menderita. Ini yang bisa menjadi evaluasi kita. Sebenarnya sampai level mana sih kita itu bisa berharap pada Tuhan? Sampai level mana sih percaya kita itu kepada Tuhan?
ini hanya bisa kita sendiri yang jawab. Kita bisa evaluasi, tanya hati kita. Sudah enggak kita benar-benar senantiasa percaya pada Tuhan? Kalau dalam Tuhan itu ada pengharapan. Soalnya fakta itu seringkali kita lihat. Ketika ada persoalan mereka jauh dari Tuhan, malah justru ada persoalan berat, mereka mulai undur dari Tuhan, pilih enggak datang ke gereja, pilih di rumah saja, alasannya ikut ibadah online. Apakah ada Tuhan mengajarkan ibadah online buat kita? Ya oke, ibadah online itu membantu kita. Tapi jangan sampai ibadah online itu membuat patokan dalam hidup kita. Tuhan perintahkan kita harus mau sabat dengan Tuhan. Ya datang ke gereja, bukan ibadah online. Boleh ibadah online ketika ada situasi yang benar-benar kita tidak bisa datang ke gereja. Boleh, tapi itu jangan sampai jadi yang utama. Kita harus mau datang pada Tuhan. Supaya apa? Kita lebih kenal dengan Tuhan. Ketika kita mau datang ke tempat Tuhan, ke rumah Tuhan, di situ kita akan mengenal, oh siapa Bapa kita, oh Tuhan Yesus Tuhan kita. Kita akan memiliki, wah hati kita, aku percaya pada Tuhan. Miliki pengharapan. Walaupun saat ini situasi sulit, walaupun saat ini dunia yang kita hadapi itu semakin jahat, tapi ingat, jangan pernah kita membuang iman kita untuk hal-hal yang di luar Tuhan, tapi tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan. Hal yang terakhir, tidak menyerah untuk mengabarkan Injil. Tolong dibacakan di ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami menasehati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, perhatikan kalimat dialah yang kami beritakan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini ciri-ciri yang terakhir orang yang mau menderita dalam pelayanan. Tidak menyerah untuk mengabarkan Injil. Paulus walaupun sampai masuk di dalam penjara, tapi dia tidak pernah menyerah untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk memberitakan berita kebenaran. Dialah yang kami beritakan. Ini merupakan contoh Paulus pada saat itu mengabarkan Injil. Tuhan yang kami beritakan. Berita kebenaran yang kami beritakan. Sebagai murid-murid Yesus, sudahkah Anda, kita semua mengabarkan Injil kepada orang lain? Mungkin kita akan merasa, wah aku takut kalau harus mengabarkan Injil buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Sebenarnya mengabarkan Injil di sini bukan hanya sekedar kita kamu harus percaya pada Tuhan. Tapi untuk sebagai latihan, untuk sebagai pembelajaran, hal simpel yang bisa kita lakukan, ya kita baik di keluarga ataupun di lingkungan sekitar, tunjukkan kalau ada Kristus dalam hidupmu. Dengan sikap kita, dengan perkataan kita, dengan apa kehidupan kita, kita harus bisa menggambarkan Kristus dalam hidup kita. Jangan takut untuk mengabarkan Injil. Kan apa? Tuhan pasti memberikan kekuatan, bahkan kemampuan. Asal apa? Asal kita mau
rela untuk Tuhan, rela melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersama-sama kembali datang pada Tuhan. Kita akan katakan pujian sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Ku yang setia. Seringkali kita merasa bahwa dalam perjalanan hidup kita seringkali menemukan banyak sekali lembah kelam. Seringkali ketika dalam perjalanan hidup kita, dalam setiap perjalanan ibadah kita justru menemukan banyak sekali tantangan. Tapi melalui semuanya, Tuhan sedang ingin berbicara atas setiap kita. Tuhan sedang ingin menaikkan level kita. Tuhan sedang ingin melihat bagaimana kemurnian hati kita. Jangan pernah kita menyerah. Walaupun dalam pelayanan kita banyak sekali mengalami penderitaan. Walaupun dalam pelayanan kita seringkali kita banyak sekali menemukan hambatan. Tapi ingat, ketika kita mau melakukan semuanya itu dengan penuh kerelaan untuk Tuhan, Tuhan Maha melihat apa yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kaulah Tuhan
sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah katakan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Kau memberikan kami pemahaman, memberikan kami pengertian akan setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Meskipun kami saat ini dalam pergumulan, meskipun saat ini kami dalam penderitaan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang selalu menggandeng dan menggendong hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami yang sudah hadir saat malam hari ini. Biarlah Tuhan yang terus meteraikan setiap perkataan firman-Mu. Bukan hanya kami sebagai pendengar saja, namun kami mau bersama-sama melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapak juga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan anak Sifanya yang Tuhan, di mana Tuhan anak-Mu ini sedang mengalami kelemahan dalam bagian matanya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan. Kalaupun Tuhan anak-Mu ini sudah selesai dibawa dalam pemeriksaan, biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan memimpin, bahkan Tuhan berikan kesempurnaan dalam setiap kelemahan yang dialami. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Rinus yang mengalami kelemahan dalam bagian matanya. Biarlah Tuhan terus memberikan pertolongan. Bahkan untuk setiap tim dokter yang menangani, Tuhan berikan pertolongan. Bahkan Tuhan berikan tim dokter yang terbaik, tim dokter yang terhebat, sesuai dengan apa yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga tak lupa menyerahkan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Paulus Arif Budiono, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Untuk DB, untuk tipes yang dialami, kami mau serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Bilur kuasa darah Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Bahkan pertolongan yang dari Allah Bapa di surga turun menaungi hamba-Mu ya Bapa. Tuhan pelihara, Tuhan terus berikan sukacita damai-Mu selama hamba-Mu ini boleh dirawat di rumah sakit Logorjo ya Bapa. Biarlah Tuhan kemurahan-Mu boleh dinyatakan atas hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga hamba-Mu ini boleh memperoleh Tuhan yang namanya kesempurnaan akan dari Engkau, kekuatan yang akan dari Tuhan. Terima kasih Bapak juga, terima kasih. Tolong untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, walaupun tidak ada Bapak Gembala di tengah-tengah kami, tapi kami mau memiliki hati untuk memikirkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan tolong setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak juga, terima kasih. Memberkati untuk setiap kami, untuk anak-Mu yang mengalami pergumulan, masalah pekerjaan ataupun masalah ekonomi. Tuhan tolong setiap mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka pengharapan. Biarlah Tuhan mujizat-Mu selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapak juga, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan pulang Tuhan, Engkau pimpin sertai sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan memberkati untuk jam istirahat kami, memberkati untuk jalan-jalan yang akan kami lalui ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati juga berkat jasmani yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan berkati Tuhan di dalam kuasa nama-Mu. Tuhan sucikan dan kuduskan menjadi kesehatan dalam hidup kami ya Bapa. Memberkati juga tangan-tangan yang menyediakan. Tuhan terus kembalikan berlipat kali ganda dalam setiap segala berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa juga terima kasih. Sebelum kami pulang kami mau bersama-sama mengangkat tangan kami. Kami membuka hati kami untuk kami boleh menerima anugerah yang dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih sayang dan sukacita dilimpahkan atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.